siapa tapi kemarin karena suara kebenaran datang ke rumah. Wah ini gini Pak Tobing, nanti dikira Pak Tobing kumpul kebo. Oh udah buktikan sendiri. Itu sampai Bu Lindanya nggak suka sama saya kan mungkin gara-gara itu. Oh, Maka saya Bu tanya, apa salah saya? Linda itu anu loh, cinta mati sama Pak Tobing loh. Enggak, saya nggak perlu dicintain. Nggak perlu, saya lebih senang dibenci. Emangnya saya nggak suka dicintain, nggak perlu. Jadi dibenci, loh kita semua benci sama Pak Tobing loh ini loh. Oh, saya senang, saya beritahu. Selen Fernandes, waduh, itu Rendawa dari Punjabi. Loh iya, tapi Ya Selen Fernandes kan dulu suka masuk kemari kan? iya, sekarang nggak masuk, tapi dia ikut terus loh, ikut terus ini. Iya. Jangan dikira ikut. Masih sering ngirimin ini kok si Selen ini. Iya, oke. Dia bilang apa? Kan saya tanya dia, itu marganya apa? Rendawa. Dia tanya saya, oh itu dari Punjabi. Nah, tapi mau bilang apa? Ya itu yang dapat, ya dibaptis loh ya. Sebelum apa dibaptis dulu. Nggak ada cerita. Ya mertua itu anak pendeta lagi. Mertua saya itu anaknya pendeta Sikh yang di Pasar Baru. Bayangkan. Kemarin ikut nyanyi-nyanyi waktu acara pemberkatan di gereja. Saya nggak mengundang orang banyak. Ikut nyanyi, ikut. Bahkan dia bilang, wah kalau begitu nanti kalau kita ini ada ponakan-ponakan. Orang Bali istrinya Pak Tobing. Hah? Orang Bali. Ini kalau strategi belajar ke Pak Tobing udah nggak diragukan lah. Ini kan deception strateginya Pak Tobing secara pribadi saya nilai sudah nikah aja saya baru tahu sekarang udah punya istri. Ini jempol ini Pak Tobing. Udah kan saya bilang, karena deception saya nggak mau menyebutkan siapa istri saya, siapa tapi kemarin karena suara kebenaran datang ke rumah. Wah ini gini Pak Tobing, nanti dikira Pak Tobing kumpul kebo. Oh udah buktikan sendiri. Itu sampai Bu Lindanya nggak suka sama saya kan mungkin gara-gara itu. Oh Bu Linda itu anu loh, cinta mati sama Pak Tobing loh. Enggak, saya nggak perlu dicintain. Nggak perlu, saya lebih senang dibenci. Emangnya saya nggak suka dicintain, nggak perlu. Jadi dibenci, loh kita semua benci sama Pak Tobing loh ini loh. Oh, saya senang, saya beritahu. Emang enggak. Saya kan bilang apa? Dari awal saya bilang, saya nggak perlu cari istri nanti datang sendiri. Kan saya udah berapa kali ngomong. Tahu ketemu singkat aja kok, nggak lama. Ya beberapa bulan gitu loh. Ya pelajari diri kita, pelajari dirinya, pakai bayangin istri saya itu beragama apa? Sikh, biar tahu. Tapi kemarin acara di gereja semua keluarganya datang. Ikut nyanyi, ikut. Bahkan dia bilang, wah kalau begitu nanti kalau kita ini ada ponakan-ponakan. Orang Bali istrinya Pak Tobing. Hah? Orang Bali. India. Bukan. India. Oh. Cek kan India ya. Oh ya Sikh ya, orang India ya. Iya, marganya Rendawa. Ya, kemarin saya udah kontak juga sama si Selen Fernandes. Kenal kalian Selen Fernandes? Waduh, itu Rendawa dari Punjabi. Loh iya, tapi ya Selen Fernandes kan dulu suka masuk kemari kan? Iya, sekarang nggak masuk, tapi dia ikut terus loh. Ikut terus ini. Iya. Jangan dikira ikut. Ikut. Masih sering ngirimin ini kok si Selen ini. Iya, oke. Dia bilang apa? Kan saya tanya dia, itu marganya apa? Rendawa. Dia tanya saya, oh itu dari Punjabi. Nah, tapi mau bilang apa? Ya itu yang dapat, ya dibaptis loh ya. Sebelum apa dibaptis dulu. Nggak ada cerita. Ya mertua itu anak pendeta lagi. Mertua saya itu anaknya pendeta Sikh yang di Pasar Baru. Bayangkan. Kemarin ikut nyanyi-nyanyi waktu acara pemberkatan di gereja. Saya nggak mengundang orang banyak. Saya diam-diam aja, deception. Tapi udah dibongkar juga di sini sama Pak. Aduh, ya udahlah, udah terbongkar nggak apa-apa. Tapi sudah jadi dulu kan gitu. Ya, kan? Jadi nanti kalau Galarua diundang Pak bisa dimasakin curry sama batora dong Pak.
Oh, Roti terserah Gatora. lah. Sudah, itu kan udah bulan lalu, udah selesai. Bahkan bahkan restoran yang kita acara makan-makannya aja bingung. Oh, yang nikah tadi malam Pak Tobing ya? Nggak tahu saya. Pak Tobing banyak kok yang nikah, saya bilang. Malam itu juga. Jadi memang deception. Ya itu tadi strategi. Tahu-tahu sudah jadi aja. Eh, Kalau nggak ribut seluruh dunia, apalagi keluarga saya. Waduh, kalau tahu, udahlah, adat lah, inilah. Wah, sampai kapan bicara adat lagi? Bisa iya, berminggu-minggu. Tidak ada Iya. action. Tidak ada Ya. istilah nanti sekarang juga. Oke? Ya, Yang Pak Tobing, terakhir nih, satu poin apa ini? terakhir. Ya apa? Jadi sebagai pembina Galarua, Pak, kalau lihat situasi seperti contoh Ibu Airin ini, gimana kalau kita memikirkan yang lebih besar untuk sekolah-sekolah anak-anak yang pindah agama seperti ini, Pak? wah itu dia. Bukan sekolah fisik secara besar ya, mungkin yang kecil-kecil kayak ruko. Kan sekarang pendidikan juga nggak perlu yang di dalam gedung Iya, terkurung itu kan. itu kan Owen kan Contoh ya. lagi kerjain itu. Ya, contoh waktu COVID kan mereka bisa online. Yang penting kurikulumnya jelas ya. Nanti kalau dites kemampuan knowledge-nya udah tinggi kan bisa tinggal penyesuaian ijazahnya kan. Jadi jangan takut juga ketinggalan sekolah 1 tahun nggak sekolah, enggak. Mereka tetap bisa belajar. Sistem online, kurikulumnya seperti apa. Ya, jadi begini ya. Kebetulan saya punya adik angkat. Mereka tinggal di Bali. Ya, itu anaknya nggak sekolah. Nggak sekolah. Iya, Tetapi international school. Iya, apa namanya? Homestay itu ya. Apa namanya? ya, Homeschooling. jadi karena ibunya S2, papanya S2, belajar di rumah. Luar biasa loh pinternya. Saya kemarin waktu di Bali kan ketemu dia, waduh ini anak luar biasa. Tapi kapan-kapan boleh diundang juga bicara, kenapa dia nggak mau sekolah? Kenapa dia nggak mau sekolah? Tapi kan begini, masalahnya kan komunitas sosial itu, tapi dia komunitas sosialnya tidak di sekolah, di lingkungan permukiman, ya di lingkungan gereja mungkin kan. Tapi ya anak-anak kalau nggak sekolah kan beda. Saya tadinya berpikir seperti itu. Ya sekarang kita harus mengembangkan lah, karena situasi seperti ini apa? Execution. Makanya saya bilang Situpa itu situasinya sudah seperti ini Indonesia. Tugas pokok kita bagaimana kalau ada diakonia, koinonia, marturia, ya HKBP dulu dia membangun sekolahnya sendiri. Ya mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai universitas. Lah kita bagaimana langkah ke depan Galarua? Boleh, kenapa nggak boleh? Persoalannya ketika kita mengambil keputusan seperti itu, sudah kita pertimbangkan nggak resikonya? Sudah kita pertimbangkan nggak konsekuensinya? Loh, bisa kita buat. Kenapa enggak? Bisa. Karena harus menyediakan sarana SDM-nya. Kita siapkan juga prasarananya. Kita juga siapkan semua segala macamnya. Enggak kecil. Hitunglah. Ya kan? Hitung. Harus dihitung dulu. Konsekuensi yang harus kita tanggung. Jangan nanti kita bilang buka sekolah Galarua. Oke, kita buka. Persoalannya. Ya, kan kita harus SDM-nya, sumber daya, sumber finansialnya. Wah, banyak sekali. Sarana, sekolahnya gimana, alat-alat instruksinya gimana. Dan jangan tanya saya guru di TNI ini sudah kawakan lah. Ya kan? Nah, tapi itu tadi yang saya mau katakan. Setiap keputusan pasti mengandung resiko. Supaya risikonya kecil, ya nanti kita diomongin orang, oh Galarua cuma omong doang katanya. Ya harus kita lengkapi. Bagaimana kita konsekuensinya apa gitu loh ya. Konsekuensinya apa? Itu. Kalau masalah tempat, masalah tanah banyak. Masalah tanah, masalah tempat banyak. Banyak saya beritahu. Mungkin kalau kedua, Pak Tobing, mungkin kalau ya. kedua bisa memikirkan sekolah online, Pak. Boleh. Jadi efisien juga untuk biayanya, Pak. Lo benar, saya ini bukan Lemhanas online ini. Hah? Panggil dosen Lemhanas, bisa nggak ngajar seperti saya? Coba. Tunggu dulu, ini udah Lemhanas rakyat jelata kan? Cuman supaya tidak
supaya jangan analog sekali dengan mereka, kita bilang lecture kan. Kita Iya. tidak bilang lembaga, karena kita nggak punya lembaga. Izinnya dari mana? Oh, saya sebagai alumni Lemanas ada perintah kok, boleh menyebarkan wawasan kebangsaan di mana saja, menyebarkan Iya. Pancasila di mana saja. Tetapi biar tahu ya, waduh, berat kalau saya mau ngomong gitu loh. Tetapi itulah, saya setuju. Mari kita, ini kan ide ya, ide. Ya, itulah saya kemarin ngomong apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Hikmah apa? Artinya ide. Hikmah itu ide, bukankah Raja Sulaiman ketika dia mau menghukum, ya, mengadili dua ibu yang berebut satu anak, dia minta kepada siapa? Kepada Tuhan kan? Idenya itu, ide. Jadi sekarang kita bagaimana? Ya kalau lihat sekolah udah kayak begini, ya di mana-mana kan ini sekarang negara kesatuan ini udah bukan negara kesatuan lagi, sudah negara federasi. Orang mereka punya aturan sendiri-sendiri kan, udah federasi negara ini. Federasi banci Pak, nggak jelas. Makanya, ya kan si monyet itu dulu menciptakan otonomi daerah itu kan, wah saya dulu nggak tahu resikonya kayak begini, bohong. Ya, saya tidak tahu menciptakan raja-raja kecil kan repot. Ya makanya kita harus membangun. Tapi bisa nggak kita membangun sekolah Galarua? Ya, oke, secara fisik harus ada loh. Nggak bisa nggak ada. Dan izinnya juga harus ada, nggak gampang. Harus ada izin. Ya, saya harus ada izin. Ya, jangan dikira nggak ada izin. Itu sekolah Bunda Maria itu yang punyanya punya bos Alfamart. Oh, itu saya sampai mengawal-ngawal itu dibangun di Tanjung Priuk sana itu. Kebetulan Danmen sana. Siapa yang mengganggu, saya turun tangan saya. Jadi bukan nggak begitu. Makanya ini karena kita pergeserannya paradigma ini udah luar biasa ini. Dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Waduh. Karena tidak siap ya. Pergeseran paradigmanya itu mendadak. Tidak disiapkan. Hati-hati loh, tidak disiapkan karena gelombang tsunami globalisasi itu kita tidak siap menghadapi globalisasi itu. Ya, oke lah. Jadi idenya Pak Beta Maluku itu bagus, apalagi sekarang kan sudah didukung dengan teknologi. Sudah didukung dengan teknologi. Bahkan ideologi itu bisa tenggelam gara-gara teknologi loh. Karena teknologi bisa menjawab yang menjadi keinginan. Sementara ideologi kadang-kadang hanya sekedar omong doang kan. Harusnya ideologi dijabarkan, diterjemahkan, dilaksanakan, diimplementasikan dengan teknologi yang ada. Jangan teknologi mengubur ideologi. Ini kan kacau ini sekarang ini. Jadi kalau saya setuju sekali Pak Beta Maluku ya. Setuju, bukan saya tidak setuju. Tapi itu keputusan. Kalau kita mau mengambil keputusan itu, mari kita siapkan gitu loh. Ya, mari kita siapkan. Sekarang saya tanya ya, mana lebih penting ngurus Ibu Iren daripada ngurus si Wawan? Ini tugas. Nah, itu makanya Sama-sama kita penting sih sebenarnya Pak. Ya, dua-duanya perlu Pak Tobing. Cuman memang sekarang kalau jadi begini, karena kemarin ternyata begini ceritanya. Ibu Iren itu sudah diurus oleh Damar Kasih, makanya kita berangkat ke yang Lampung. Jadi dua-duanya tetap kita kerjakan. Karena memang dan memang seharusnya tadi saya baru ingat, kita kan di Surabaya sudah ada Galarua, di Medan ada Galarua. Ya sementara ini kita masih belum aktif karena para ketua wilayah ini ketua kepala apa sih namanya, kalau ini namanya ketua DPD ini harusnya dikumpulkan sekali lagi. Ya DPW DPD dikumpulin lalu diberi mandat. Kita itu kan belum memberi mandat itu kan untuk bikin pelaporan polisi, bagaimana caranya, prosedurnya, pelatihan itu kan harus tahu kan. Coba kalau nggak tahu caranya, akhirnya kita dikacangin terus. Bikin lapor polisi juga percuma. Kalau sekarang kan yang kita kan sudah bikin pelaporan kemarin kayak yang di Lampung. Terus bagaimana yang Bandung ini bisa bergerak ya kan? Pertama tetap harus didampingin. Karena kan saat ini yang misalnya nih mereka pergi nih, karena kan Pak Santi Amar kan harus mentraining Ibu Linda, Ibu Lisoy dan yang lain-lainnya, kebetulan sama Pak Adi. Nah,
kita punya lawyer ini kan juga apa namanya dapat nemu juga, kita kan cari kemana-mana dari lawyer nggak ada yang pas lah sama kita. Nah ini baru kita ketemu sama Pak Adi, ini baru kita apa namanya bisa open begitu ya. Yang tadi yang diomel-omeli Pak Taufik tadi. Itu teman SMA saya itu Pak Taufik. Oke lah. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya sudah jalan yang Pak Taufik bilang tadi, sudah jalan. Jadi bagi kita kan juga yayasan ada banyak. Masing-masing sudah mereka sudah komunikasi sendiri. Malah saya baru tahu ternyata ini sudah ditangani, udah kirim sembako segala macam, dan markasi kemarin udah jalan ke sana. Jadi cepat, ternyata cepat. Mereka sudah bergerak juga, Pak Taufik. Ya oke, saya juga baru tahu kan. Iya. Saya sambil tadi, makanya tadi saya sambil kirim WhatsApp itu, ternyata udah cukup oke juga nih, teman-teman udah bergerak dengan cepat juga. Bapak, begini ya, saya di organisasi ini diangkat sebagai pembina. Iya. Tapi dinasakan. Nah, ada nggak yang menginformasikan berangkat ke Lampung? Nggak ada. Ada nggak yang menginformasikan seperti ini? Oh, itu ada di grup atau Bing? Selalu ada di grup WhatsApp itu. Itu memang itu chatnya banyak banget di grup gelarua.org itu yang khusus pembina dengan pengurus. Oke lah. Ada. Cuman memang kadang-kadang saya juga kelewat banyak, makanya saya juga nggak ngerti. Saya juga baru tahu tadi ini Gelarua ada di Lampung. Oke lah, nggak apa-apa lah. Kalau saya kemarin saya telepon karena saya mau masuk Zoom, saya telepon Santi Amer. Mas Santi Amer ada di mana? Oh, pantesan. Makanya Ardo ya kemarin jadi moderator ya. Kacau balau lah semua kan. Ya udahlah, nggak apa-apa.